segitiga BDC sama kaki dengan BC sama dengan DC. Titik A terletak pada garis perpanjangan CB jika P sama dengan 36 derajat dan Q sama dengan 50 derajat. Maka nilai X adalah ini 36 derajat, yang ini 50 derajat. Nah, di sini ada 2 poin penting yang kalian perlu ingat ya, atau pahami. Yang pertama itu total sudut segitiga. Total sudut segitiga itu sama dengan 180 derajat. Jadi sudut yang ini tambah Q itu totalnya 180 derajat, kan? Terus yang kedua, di segitiga sama kaki itu sudut di kaki-kakinya sama. Untuk segitiga kaki itu sudut di kakinya sama. Kalau kalian bayangin segitiga sama kaki, iya, pokoknya sama kaki lah, ini jelek gambar gue soalnya. Pasti ini kan panjangnya sama, ini sama ini. Nah, berarti sudut yang membentuk ini tuh sama dengan ini kan, kalau kalian bayangin pasti sama. Nah, kalau sama sisi itu ketiga sudutnya sama. Ini misalnya sama sisi, ini sama ini sama. Berarti sudut ini dan ini itu besarnya sama, ya kan? Nah, ini lanjut untuk segitiga sama kaki itu sudut di kaki sama besar. Nah, udah 2 poin penting itu aja. Terus ini kan kalian lihat ada 3 segitiga ya. Ini 3 segitiga tapi kayak dijadiin satu gitu. Ini segitiga pertama, terus ini segitiga kedua, terus yang segitiga ketiga itu gabungan dari semuanya. Kita tinjau segitiga pertama dulu, segitiga sama kaki. Jadi kan totalnya kan 180. Sudut-sudut yang di dalam segitiga sama kaki ini ada apa sih? Pertama kan ada sudut Q ditambah sudut BDC ditambah sudut DBC. Kalau penulisan sudut kayak gini itu, ini kan misal sudutnya di sini, berarti ini kan yang di tengah ini, titik D ini yang melambangkan sudutnya. Ini kan yang sudut ini kan ada di titik D, ya kan? Berarti ngambilnya itu B D C atau C D B itu nggak apa-apa. Nah, lanjut, berarti ketiga sudut ini ditambahkan harus sama dengan 180 derajat, kan? Nah, terus kan tadi sudut BDC sama sudut DBC itu kan besarnya sama. Kita sebut aja sudut R, ya kan? Ini sudut R. Berarti yang ini juga besarnya R. Berarti Q ditambah 2R sama dengan 180 derajat. Q-nya tadi kita udah tahu besarnya 50 derajat, ya kan? 50 derajat ditambah 2R sama dengan 180 derajat. 2R sama dengan 130 derajat. R nya dapat
65 derajat. Hapus dulu. R nya 65 derajat. R sama dengan 65 derajat. Berarti sudut CDB itu 65 derajat. Nah, balik lagi ke pernyataan 1, tapi kita tinjau segitiga yang merah semuanya. Segitiga ADC. Berarti totalnya kan 180 derajat. Ya, yang di dalam sudut segitiga ADC ini ada apa aja sih? Kan ada sudut X, terus ditambah sudut P, ya kan? Terus ditambah sudut R, terus ditambah sudut Q yang membentuk segitiga ini loh. Ini kan segitiga ADC kan kayak gini gambarnya. Ini A, ini D, ini C. Yang di sini kan X. Terus yang di sini P plus R. Terus yang di sini Q, ya kan? X ditambah P ditambah R ditambah Q sama dengan 180 derajat. P, R, Q kita udah tahu nilainya. X belum tahu. P tadi 36 derajat. R ini tambah. Terus R itu 65 derajat. Terus Q itu 50 derajat. Nah, kita bisa dapat nilai X berapa ini? 130 dikurangin 101, 29 derajat. Berarti yang B. Jangan coba dikoreksi kalau aku salah hitung. Nah, lanjut 67. Segi 4 ABCD. Kok segi 4? Oh ya, segi 4. Tapi bentuknya layang-layang. Ini kan segi 4, berarti sisinya ada 4. Merupakan layang-layang spiral pada gambar. Jika AB sama dengan 1, AD akar 5, maka luas layang-layang tersebut adalah, nah, luas layang-layang itu diagonal kali diagonal dibagi 2. Berarti kan kita harus nyari yang ini sama yang ini, ya kan? Nah, kita pakai Pitagoras cara nyarinya. Kalau layang-layang berarti sisi AB yang ini itu bakal sama kayak sisi BC, ya kan? Kan nggak mungkin dia beda. Kalau beda kan berarti dia bentuknya bukan layang-layang. Masa yang sini pendek terus yang sini panjang, gitu kan aneh. AB itu sama dengan BC. Terus ada lagi AD itu sama dengan CD. AD sama dengan CD. Nah, karena AB sama dengan BC, berarti yang di sini juga satu, ya kan? Ini kan kita bisa pakai Pitagoras. Ini kan jadi segitiga, bentuknya A, B, C. Di sini siku-siku. Cara nyari sisi AC itu kan kita bisa pakai Pitagoras. Nah, langsung aja AC sama dengan akar AD kuadrat tambah AB kuadrat. AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Itu akar 1 kuadrat plus 1 kuadrat. Akar 2. Ini AC. Udah dapat AC nya akar 2. Terus kita nyari diagonal yang merah. Cara nyarinya kita bisa pakai Pitagoras, tapi ini kan kalian kalau pikiran kayak gini salah. Ini kan ada segitiga ABD. Ini kalau kalian Pitagorasin buat nyari DB itu salah. Karena ini bukan segitiga siku-siku. Segitiganya itu harus siku-siku kalau memenuhi Pitagoras.
berarti kita nyari siku-siku. Kita ini misal titik baru ya, titik O, berarti kita harus nyari titik OD atau DO dan titik OB, ya kan? Nah, ini bisa pakai Pitagoras karena di sini siku-siku, ini juga siku-siku. Gimana cara nyari DO atau OD? Nah, kalian harus pakai sisi AO dan AD. AD kan udah tahu, akar 5. AO nya juga udah tahu, AO sama dengan OC, itu nilainya AC dibagi 2. Ini kan setengahnya dari AC, kan ini terletak tepat di tengah-tengahnya AC, berarti akar 2/2. Nah, kita udah dapat AO sama AD, langsung kita Pitagorasin dapat OD. DO atau OD sama dengan akar 5 kuadrat ditambah akar 2/2 dikuadratkan. Ya kan? Jadinya ini akar 5 plus setengah ya, akar 5,5. Kita udah dapat OD. Nah, terus kita nyari OB. Cara nyari OB itu juga sama Pitagoras, tapi kita pakai sisi AO dan AB. Ya kan, kata kita nyari sisi yang ini, kita harus pakai yang ini dan yang ini. Ini kan A, B, O. Kalau nyari sisi OB kita kan harus pakai ini jadi aku ada salah, ini bukan plus ya, ini minus, berarti dikurangin setengah, berarti ini 4,5. Nah, sekarang nyari OB. OB itu terdiri dari Pitagorasnya AB dikurangin AO. AB kita udah tahu 1 akar 2 dikurangin AO. AO itu ini setengah ya, langsung aja karena sama kayak ini akar 2/2 dikuadratkan, berarti 1 dikurangin setengah akar 0,5, berarti kita dapat DB. Halamannya nggak cukup ya, kita dapat DB itu akar 4,5 ditambah akar 0,5. Kita bisa tulisin juga kayak gini, akar 4,5 itu kan berarti 9 akar 2 ya kan, 9 dikali setengah ya kan, berarti kan 9 dikali 0,5 ditambah 0,5 akar 0,5. Nah, 9 kali setengah itu kan kita bisa pisah akarnya kan, jadi akar 9 dikali akar 9 dikali akar setengah ditambah akar setengah. Ini kita samakan yang akar setengahnya ini. Akar 9 kan kita udah tahu, itu kan 3 akar setengah ditambah akar setengah. Nah,
tambahin aja jadi 4 akar setengah. Kita udah dapat dB. Berarti kan luas tadi kan dB dikali AC dibagi 2. dB kita dapat 4 akar setengah dikali AC. AC tadi berapa? Akar 2. Akar 2 dibagi 2. Nah, akar setengah itu kan akar 1/2 ya kan, dikali akar 2. Coret dibagi 2. Berarti jawabannya, kalau akar kayak gini kan bisa dicoret, kan ini sama aja akar setengah dikali 2 ya kan. Jadi akar yang pertama dipisah, kalau sama-sama akar bisa dimasukin ke dalam jadi satu akar gitu. Nah, ini berarti tinggal 4 bagi 2 sama dengan 2. Dapat jawabannya yang B. Lanjut, harga 2 pensil 5.000. Misal kita pensil itu P, terus buku itu B. Berarti kan buku jangan B, nanti sama kayak harganya. Buku itu B, jangan A dia. Pensil P, buku A. Amir membeli 5 buku dan 10 pensil. 5P ditambah 5A ditambah 10 pensil, 10P. Harga si buku itu kan B rupiah, berarti harganya itu 5B sama 10 dikali 5.000 kan, berarti 50.000 plus 5B ya kan, harga barangnya. Nah, uangnya 100.000. Kembaliannya berapa? Kembalian itu kan berarti yang dibayar dikurangin harganya ya kan. Berarti 100.000 dikurangin, jangan lupa kurungnya 50. Kenapa harus pakai kurung? Karena ini kan barangnya itu kan semua. Kalau kalian nggak pakai kurung, nanti jadinya kayak gini. Nah, ini kan salah tanda di sini. Maksudnya ini kan dikurangin semua barangnya itu kan, semua barang, harga barangnya kan 50.000 plus 5B. Rp50.000 plus 5B. Ini kan uangnya dia. Ini harga barangnya. Jadi harus di dalam kurung. Berarti itu jadi 50.000 minus 5B. Kok nggak ada ya di pilihannya? Oh, sorry. Nah, ini kan harga 2 pensil. Nah, ini kurang fokus. Harga 2 pensil, berarti dia beli 10 pensil. Berarti kan harga 2 pensil kan segini, berarti dia beli 10 pensil kan ini kali 5, berarti 25.000. Berarti ini dikurangin 25.000, dapat 75 minus 5B yang C. Nah, ini jebakan juga sebenarnya. Jebakannya ini di sini, di 2 ini.
69 bilangan ganjil 6 angka yang lebih kecil daripada 500.000 dan dibentuk dari semua angka 2, 4, 5, 6, 8, 9 ada sebanyak. Nah, oke, ini kita pakai yang kotak-kotak itu ya. 6 angka, berarti kotaknya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lebih kecil dari 500.000. Lebih kecil dari 500.000 berarti yang bisa diisi di sini angka berapa aja? Berarti kan cuma di bawah angka 5 ya kan? Berarti angka 5 itu enggak. Berarti cuma 4 dan 2. Berarti di sini bisa cuma diisi 2 angka. Nah, ini karena tidak ada keterangan berulang angka yang bisa dipakai itu, tidak ada keterangan itu bisa berulang atau enggak, kita asumsikan aja itu tuh bisa dipakai berulang. Karena bisa dipakai berulang, berarti di kotak setelahnya ini bakal bisa dipakai lagi. Tapi yang jangan lupa perhatikan juga yang belakangnya. Ini kan ganjil. Syaratnya kan harus ganjil dan lebih kecil daripada 500.000. Kalau ganjil berarti yang di belakang sini yang mengisi terakhir dari semua angka-angka ini yang bisa kan cuma 5 dan 9. Jadi di sini bisa diisi 2 angka. Nah, yang di tengah-tengah sini itu kan berarti bisa diisi semua angka ya kan? Karena ini kita asumsinya angkanya bisa dipakai berulang. Semua angka itu kan ada 1, berarti itu ada 2, 4, 5, 6, 8, 9. Di sini juga sama, 2, 4, 5, 6, 8, 9. 2, 4, 5, 6, 8, 9. 4, 5, 6. Nah, ini tuh kotak-kotak ini tuh maksudnya berapa yang memenuhi ini tuh kayak angka yang bisa diisi ke dalam kotak itu. Ini kan berarti ada 6 angka yang bisa diisi ke dalam kotak. Berarti jumlah semua angkanya itu 2 dikali 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 dikali 2. Hasilnya 36 kuadrat dikali 4. Apa itu? Kayaknya ini karena kita asumsinya tadi bisa dipakai berulang. Asumsinya tadi kan bisa berulang. Terus asumsi yang kedua tidak bisa dipakai ulang. Nah, kita lihat dari ini kan 36 kuadrat dikali 4. Nah, 36 kuadrat itu kan kita nggak usah ngitung. Berarti kan di atas 1000 ya kan. Padahal di pilihan ini kurang dari 1000. Berarti asumsi kita yang pertama salah. Kita harus pakai asumsi yang kedua, tidak bisa dipakai ulang. Berarti ini asumsinya salah. Karena di soal itu biasanya nggak ditulis kayak gini, agak membingungkan juga sebenarnya. Kita pakai angkanya nggak boleh dipakai berulang. Nah, ininya tetap. Berarti yang di tengah-tengah sini yang beda. Kan di depan dan di belakang sudah dipakai satu angka, ya kan? Misal pakai yang jadi pakai angka 4 dan angka 5. Berarti yang memenuhi di tengah-tengah sini itu nggak boleh angka
4 dan angka 5. Di sini 2 bisa nggak? Bisa. Terus 4 sama 5 nggak boleh ya, berarti 6, terus 8, terus 9. Nah, terus yang sini kan 2 udah dipakai. Kita tinjau satu dulu, yang ini, yang ini baris pertama dulu. Terus baris pertama dulu, nanti itu udah mewakili semua baris. Terus yang kolom ketiga, itu yang bisa diisi angka, kan 4, 2 sama 5 udah dipakai. Oh, ini 4 angka ya. 4, 2, 5 udah dipakai. Berarti di sini cuma bisa angka 6, 8 dan 9. Ini berarti bisa 3 angka. Terus yang di sini 4, 2, 6, 5 udah dipakai. Berarti cuma tinggal 8 dan 9. Sisa 2 angka. 2 angka yang bisa memenuhi kotak itu. Nah, kolom terakhir cuma bisa diisi angka 9. Berarti 1 angka. Berarti angka-angka yang memenuhi itu, jumlah semua angka yang memenuhi itu 2 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2. Berarti 8 dikali 12. 96. Iya, 96. Udah dapat. Kalau nggak ditulis kayak gini, memang agak susah, karena kalian harus nyoba 2 kali. Yang pertama yang angkanya boleh dipakai berulang, atau yang kedua tidak boleh dipakai berulang. Kalau nggak ditulis keterangannya di soal, memang harus agak nebak gitu. Tapi bisa aja dua-duanya ini memenuhi soal gitu loh. Nggak mungkin dua-duanya ini memenuhi soal. Jadi pasti ada satu yang salah. Kan tadi yang nomor 1 salah, asumsi nomor 1. Nah, asumsi nomor 2 yang benar. Peluang sukses seorang melemparkan bola ke dalam keranjang adalah 3/5. Ini peluang suksesnya. Jika dia melemparkan bola tersebut 3 kali, nah ini berarti banyak percobaan. Maka peluang sukses semua lemparan itu adalah, berarti peluang sukses semua lemparan itu berarti masuk 3 lemparan, ya kan? Masuk 3 lemparan. Harus masuk semua nih. Dia ngelempar 3 kali, harus masuk semuanya. Dan ini bisa pakai 2 cara. Cara yang pertama itu pakai rumus peluang binomial, atau banyak kejadian yang berpeluang. Itu rumusnya n kombinasi x dikali p kombinasi x dikali q n min x. Nah, keterangannya kalau n itu banyak percobaan, kalau x itu kejadian sukses, atau bola masuk. Kalau di sini berapa sih kejadian sukses yang dipengen gitu. Kalau P itu peluang sukses, kalau Q peluang gagal. Nah, kita kan udah tahu tadi N-nya itu kan 3 percobaan, X-nya juga 3 kali sukses. Kita pengen 3 kali sukses. Nah, P-nya kan dari soal udah tahu, yang ini itu P 3/5. Kalau Q-nya itu 1 min P, ya kan? Dia peluang gagal kan, berarti kebalikannya. Berarti 2/5. Nah, langsung aja masukin ke rumusnya. 3 kombinasi 3 dikali 3/5 pangkat 3 dikali 2/5 pangkat 3 min 3. 3 kombinasi 3 itu kan 1. Kalau di rumus kombinasi ya, ingat ya. Rumus kombinasi n kombinasi x itu berarti n faktorial per x faktorial
n min x faktorial. Ini 1, yang ini 27 per 125 dikali ini juga 1. Nah, berarti hasilnya itu 27 per 125 yang B. Nah, cara kedua itu kan pernah diajarin ya, ada kejadian yang berhubungan. Ini tuh kejadian yang berhubungan kan tiga-tiganya harus masuk. Berarti lemparan 1 dan lemparan 2 dan lemparan 3 harus masuk semua. Berarti kalau kayak gini, berarti kan peluang lemparan 1 masuk harus dikalikan ke peluang lemparan 2, dikalikan lagi peluang lemparan 3. Nah kan kalau kejadian yang berhubungan itu dikali, kalau kejadian yang tidak berhubungan itu ditambah. Kan biasanya diajarin kayak gitu ya. Berarti ini 27 per 125. Ini peluang lemparan pertama berhasil, peluang lemparan kedua berhasil, peluang lemparan ketiga berhasil. Nah, terus ini kalau misalnya kejadian yang tidak berhubungan gimana? Nah, ini contohnya, misal aku punya 2 kotak. Ini kotak A, yang ini kotak B. Kotak A itu isinya 3 bola besar sama 2 bola kecil. Yang kotak B isinya 2 bola besar sama 4 bola kecil. Peluang mengambil bola besar dari kotak A itu 3 per 5. Peluang mengambil bola besar dari kotak B itu 2 per 6. Nah, berapa kejadian kalau misal ditanya peluang mengambil bola besar dari A atau B. Ini kata kuncinya di sini. Biasanya ini kalau nggak pakai atau pakai dan. Kalau pakai atau biasanya ditambah. Jadi cuma 3 per 5 ditambah 2 per 6 per 30, 18 per 10, 28 per 30. Nah, sekian dari gua. Selamat belajarnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian suka. See you in the next video.